Semua persiapan dan rencana telah tersusun secara matang, hingga akhirnya harinya pun tiba. Hi, Elliot Roger here. Well, this is my last video. It all has to come to this. Tomorrow is the day of retribution. Halo Sobat Unikers, kali ini kita akan melihat kisah seorang YouTuber yang bernama Elliot Roger. Kisah ini dimulai di negara Inggris di kota London. Elliot lahir pada tanggal 24 Juli 91. Ayahnya bernama Peter Roger, seorang pembuat film dan fotografer yang sukses. Sedangkan ibunya bernama Lisin, seorang wanita asal Malaysia yang bekerja sebagai seorang perawat yang bertugas di lokasi pembuatan film ayahnya Elliot. Timbullah benih-benih cinta di antara mereka berdua, hingga akhirnya mereka menikah dan memiliki 2 orang anak, yang salah satunya adalah Elliot Roger. Ketika Elliot berusia 5 tahun, keluarganya memutuskan untuk pindah dari London ke Los Angeles. Ayahnya berhasil menjadi seorang filmmaker yang sukses, dan keluarganya pun akhirnya tinggal di mansion yang cukup besar. Setelah itu, Elliot pun mengalami cobaan pertama di hidupnya, di mana kedua orang tuanya saat itu memutuskan untuk bercerai. Sehingga Elliot dan adiknya terpaksa harus bergantian di rumah ayah dan ibunya. Sebelum akhirnya hak asuh pun jatuh ke tangan ayahnya. Elliot pun tumbuh besar sebagai anak yang pemalu dan juga pendiam. Dia sering merasa kurang percaya diri, terlepas dari status sosialnya dan juga ekonomi keluarganya yang terbilang sangat mapan. Pada usia 7 tahun, ayahnya memperkenalkan seorang wanita yang bernama Somaya. Ayahnya pun akhirnya menikahi Somaya. Namun, Elliot gak cocok sama ibu tirinya dan sering ribut. Situasinya pun memburuk ketika Elliot berusia 13 tahun, di mana saat itu ibu tirinya akhirnya hamil dan melahirkan adik angkatnya yang bernama Jess. Elliot akhirnya memulai sebuah channel YouTube pribadinya yang dia beri nama Elliot Vlog, di mana dia sering menuangkan semua keluh kesahnya di sana. Di masa inilah Elliot mulai mengalami depresi, kesepian, juga bulian dari teman-teman di sekolahnya. Hingga akhirnya Elliot harus menjalani terapi pada usia 16 tahun. Psikiater mendiagnosa bahwa Elliot menderita beberapa jenis gangguan mental. Di channel YouTube-nya, dia secara terang-terangan mengunggah semua diagnosa itu dan menolak untuk menjalani pengobatan terhadap penyakit mentalnya. Dia berkata bahwa yang dia butuhkan hanyalah bagaimana caranya agar dia bisa bersosialisasi dengan teman-teman seusianya, khususnya kepada para wanita. Akhirnya, Elliot pun memutuskan untuk melakukan 2 hal yang dianggapnya bisa membantu untuk menarik perhatian para wanita.
Yang pertama, dia ingin belajar mengemudi. Dan yang kedua, harus mengubah penampilannya. Elliot berusaha keras untuk bergaul dengan teman-teman seusianya. Elliot membeli sebuah mobil BMW terbaru dan juga berbagai jenis pakaian bermerek yang mahal untuk menunjang penampilannya. Dia juga mengubah gaya rambut lamanya yang dianggap terlalu culun. Namun anehnya, dia hanya duduk dan menunggu di dalam mobilnya sambil berharap bahwa para gadis pada datang mendekatinya. Namun tentu saja itu tidak mungkin terjadi bila Elliot tidak berusaha untuk mendekat dan memulai percakapan terlebih dahulu. Dia merasa mempunyai segalanya, dimulai dari materi dan juga fisik yang dianggap jauh di atas rata-rata. Namun, mengapa tidak ada satupun gadis yang berinisiatif untuk mendekatinya? Hey, Elliot Roger here. I'm up in the hills in Montecito right now. It's truly a beautiful day. But, as I've always said, a beautiful environment is the darkest hell if you have to experience it all alone. And sadly, I've been alone for a very long time. And my problem is girls. I don't know why you girls are so repulsed by me. I dress nice. I'm sophisticated. I'm magnificent. I have a nice car, a BMW. I'm polite. I'm the ultimate gentleman. Look at how fabulous I look. And yet, you girls, you never give me a chance. And that's just such an injustice because I'm so magnificent. I deserve girls much more than all those slobs I see at my college who are somehow able to walk around with beautiful girls. I mean, look at me. I'm gorgeous. But you girls don't see it. I should be the one with the girls. But you never give me a chance. It's such an injustice. I don't know why you girls hate me so much. I've always wished I could ask you this, and this is my way of asking you this. This is the only way I can ask you. Pada bulan April di tahun 2012, Elliot yang frustasi mendatangi lapangan tembak. Elliot menembak target karena dia ingin membalaskan rasa dendamnya kepada semua gadis yang telah mengacukan hasrat seksualnya yang sangat tinggi. Dia kemudian membeli 2 buah pistol dan Elliot pun berkesimpulan bahwa manusia hanyalah sekumpulan binatang liar yang harus dimusnahkan. Namun, untuk melakukan itu, dia perlu mempersiapkan diri hingga memasuki awal tahun 2014. Elliot mulai merencanakan aksi berdarah yang disebut sebagai Hari Pembalasan Dendam. Hi, Elliot Roger here. Well, this is my last video. It all has to come to this. Tomorrow is the day of retribution. The day in which I will have my revenge against humanity. Against all of you. I'm 22 years old and I'm still a virgin. And it has been very torturous. It's not fair. You girls have never been attracted to me. I don't know why you girls aren't attracted to me, but I will punish you all for it. I don't know what you don't see in me. I'm the perfect guy, and yet you throw yourselves at all these obnoxious men instead of me, the supreme gentleman. I will punish all of you for it. You will finally see that I am, in truth, the superior one. The true alpha male. Yes. Well, now I will be a god compared to you.
You will all be animals. You denied me a happy life. And in turn, I will deny all of you life. It's only fair. I hate all of you. I've waited a long time for this. I can't wait to give you exactly what you deserve. Utter annihilation. Semua persiapan dan rencana telah tersusun secara matang, hingga akhirnya harinya pun tiba. Rencana Elliot terbagi dalam 2 hari. Di hari yang pertama, Elliot menuju ke rumah ayahnya untuk mengakhiri hidup ibu tiri dan Jess adik tirinya. Karena dia tahu ayahnya akan pergi keluar kota. Namun, di luar dugaan, ternyata hari itu tidak berjalan sesuai dengan rencananya. Karena ayahnya yang bernama Peter secara mendadak membatalkan rencananya untuk pergi keluar kota. Yang mana hal itu secara tidak langsung telah menyelamatkan nyawa dari istri dan juga anaknya. Hari kedua pun tiba, tepatnya pada tanggal 23 Mei di tahun 2014. Pada jam 8 pagi, Elliot memulai aksi brutalnya dengan menghabisi kedua rekan satu apartemennya. Kemudian, salah satu rekan mereka yang bernama Weng Hang yang saat itu tidak sengaja berkunjung ikut mengalami nasib yang tragis dan ikut dihabisi oleh Elliot dengan menggunakan pisau yang sama. Ketiganya meninggal dengan total 142 tusukan di seluruh tubuh mereka. Setelah menghabisi mereka bertiga, pada jam 9:18 pagi, Elliot mengirimkan sebuah file penting kepada 34 orang. File itu berisi catatan tentang kekesalan, amarah, dan juga rencana pembalasan dendam yang telah ditulisnya selama ini. Namun, di antara semua orang yang menerima file itu, hanya terapis mentalnya lah yang membaca dan segera merespon dengan menghubungi ibu kandung Elliot. Namun semuanya sudah terlambat. Elliot telah berangkat lebih dahulu menuju ke asrama wanita. Namun anehnya, setelah mengetuk pintu asrama selama berkali-kali, saat itu tidak ada satupun mahasiswi yang keluar untuk membuka pintunya. Kemudian dia pun pergi dengan mengendarai mobil BMW-nya menuju ke Pardol Road, di mana Elliot sempat mendatangi sebuah minimarket. Saat itu, tembakan berhasil mencederai beberapa orang pengunjung. Elliot pun kembali mengendarai mobil BMW-nya yang melaju dengan kencang dan menabrak siapapun yang ditemuinya di jalanan. Ketika sedang melintas, Elliot sempat dicegat dan terlibat baku tembak dengan 3 orang petugas. Elliot pun kena tembakan pada pinggang kirinya dan berusaha untuk melarikan diri, sambil terus melaju kencang dengan menggunakan mobilnya. Hingga akhirnya Elliot menabrak bagian belakang dari sebuah mobil dan terjebak di sana. Kemudian, karena tidak ada jalan keluar, maka Elliot pun mengakhiri semuanya